Oke, jadi selama ini kalau kita ngomongin sejarah Yunani, yang sering muncul di kepala lo tuh apa sih? Mitologi, dewa-dewi, atau kisah perang seperti Troya, makhluk mitologi kayak Sphinx, Medusa, Minotaur, dan yang lainnya. Tapi pernah nggak sih lo ngebayangin kayak gimana rasanya hidup di kota paling berpengaruh di masa itu? Oke, di video ini kita bakal bahas tentang Athens, kota besar di Yunani kuno yang bukan cuma keren secara sejarah, tapi juga jadi pusat cerita utama di game Assassin's Creed Odyssey. Penasaran gak sih gimana sejarah asli kota ini dan seberapa akurat penggambaran Athens di game? Yuk, kita bahas bareng. Oke, jadi di chapter 1 ini gue bakal bahas Athens di dunia nyata. Athens adalah ibu kota Yunani kuno yang jadi pusat peradaban dunia barat. Kota ini nih sering muncul sebagai kekuatan besar sejak abad ke-5 sebelum Masehi, di masa yang dikenal sebagai zaman keemasan Athena. Kota ini tuh dikenal karena memperkenalkan sistem demokrasi langsung, di mana warga negara bisa berpartisipasi secara langsung dalam perumusan kebijakan lewat voting. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia. Athens juga jadi pusat seni dan ilmu pengetahuan. Disinilah Socrates mengajarkan metode berpikir kritis, Plato mendirikan akademi, dan Aristoteles menulis karya-karya yang masih dipelajari hingga sekarang. Dari sisi arsitektur, Athens punya Akropolis, bukit suci yang jadi tempat berdirinya Parthenon, kuil megah buat Dewi Athena. Di bawahnya ada Agora, pusat kehidupan sosial dan politik, tempat rakyat berdiskusi, berdagang, bahkan menonton drama tragedi. Selain itu, Athens juga punya teater terbuka seperti Theater of Dionysus, tempat pertama drama dipentaskan. Seni pertunjukan jadi bagian penting dari kehidupan orang Athena. Gak selamanya Athens adem ayem. Kota ini juga pernah terlibat dalam perang besar melawan rivalnya, yaitu Sparta, dalam konflik yang dikenal sebagai Perang Peloponnesia pada tahun 431 sebelum Masehi. Seperti yang kita tahu, tentara Sparta memiliki kekuatan militer yang sangat terkenal pada zaman Yunani kuno. Sparta mewakili kekuatan militer yang konservatif, sedangkan Athens mewakili budaya dan demokrasi. Perang ini nggak cuma soal wilayah, tapi soal dua cara pandang hidup yang bertabrakan. Athens sempat unggul di awal karena kekuatan armada lautnya, tapi akhirnya kalah karena wabah penyakit di dalam kota, konflik politik internal, dan yang terakhir strategi militer Sparta yang lebih disiplin. Perang ini tuh bikin Athens kehilangan pamornya, dan akhirnya membuka jalan buat Makedonia, Alexander the Great, menaklukkan seluruh Yunani. Cerita perang inilah yang jadi latar besar di game Assassin's Creed Odyssey, di mana lo bisa milih, lo mau berpihak ke Sparta atau ke Athens di berbagai misi. Tapi seperti yang kita tahu, Assassin's Creed Odyssey menceritakan tentang Cassandra atau Alexios sebagai cucu dari Leonidas. Maka dari itu, akan lebih sesuai dengan cerita aslinya jika kalian berpihak ke Sparta. Dalam Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft membangun ulang Athens dengan sangat detail. Lo bisa jalan-jalan ke Akropolis, nongkrong di Agora, sampai ngobrol langsung sama tokoh-tokoh sejarah. Dan ini beberapa momen keren yang bisa lo alami. Lo bisa ketemu Pericles, tokoh politik utama yang memimpin Athens selama masa keemasan. Dan lo bisa diskusi dan debat dengan Socrates yang suka bikin lo mikir keras sebelum lo ngambil keputusan. Dan yang terakhir, interaksi dengan Aspasia. Kota Athens di game ini tuh ya gak statis. Lo bisa lihat kayak ada pasar ramai dengan pedagang dan rakyat biasa, seniman yang manggung di pinggir jalan, penjaga yang berpatroli sambil curiga, dan yang terakhir ada papan misi atau grafiti dan festival keagamaan.
Game ini beneran berhasil bikin Athens jadi kota yang hidup, bukan cuma sekedar latar. Assassin's Creed gak cuma ngajak lo untuk bertualang, tapi juga bikin lo belajar sejarah tanpa ngerasa belajar. Yang menarik, Assassin's Creed Odyssey juga punya fitur Discovery Tour. Mode khusus tanpa pertempuran yang bisa lo pakai buat belajar sejarah sambil keliling kota. Lewat game, lo bisa lebih ngerti konteks sosial, politik, dan budaya zaman dulu. Misalnya, kenapa Athena disebut kota demokrasi? Terus lo juga bisa melihat gimana cara warga menyusun hukum dan apa hubungannya antara seni dan kepercayaan. Ini bikin sejarah lebih membumi dan lebih nyangkut ke penonton muda. Jadi, Athens bukan cuma sebuah kota penuh reruntuhan. Ini adalah tempat lahirnya ide-ide besar yang masih hidup sampai sekarang. Demokrasi, filsafat, seni, dan pendidikan. Game Assassin's Creed Odyssey berhasil bikin semua itu tuh kerasa kayak nyata. Seolah-olah kita beneran hidup di zaman itu. Kalau lu suka sejarah Yunani, atau bahkan baru mau mulai, coba deh mainin game ini dan lihat sendiri gimana menariknya belajar sambil bertualang. Dan bahkan, jika lo belum tahu, hampir semua game Assassin's Creed itu mengambil latar belakang sejarah di setiap peradaban. Tulis di kolom komentar, sejarah apa lagi nih yang pengen lo explore bareng kita. Gue Akmal, sampai bertemu di Research for Result selanjutnya.